Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang kurikulum 2013. Bahan yang disampaikan di sini saya peroleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, cakupan materi yang menjadi fokus yang akan menjadi kajian dalam perkuliahan kita adalah terkait dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Ini tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian Permendikbud nomor 21 di tahun yang sama adalah standar isi. Nomor 22 standar proses, 23 standar penilaian, 24 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Walaupun demikian, sudah ada revisi di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 terkait dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan yang ketujuh, tidak bisa kita lupakan pula, ini lahir di tahun 2019, tapi dalam bentuk surat edaran, ya, surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP dan terkait tentang Merdeka Belajar. Ya, baiklah, sebelum lanjut, ya, kita juga akan menambahkan materi yang lain, ya. Yang pertama, kita akan memperhatikan dulu terkait konsep standar kompetensi lulusan. Ya, kalau kita bicara tentang apa itu SKL, ya, sesuai dengan istilah ataupun pendefinisiannya, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan dari lulusan yang tentu saja mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, itu yang kita maksud dengan SKL. Ya, pengembangan kompetensi pada kurikulum 2013 ya meliputi jenjang dari prasekolah, SD, SMP, dan SMA. Jadi SKL ini memayungi standar isi, menjadi panduan standar proses, menjadi panduan untuk standar penilaian. Ya, tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan SKL sebagai bagian dari kriteria mengenai kualifikasi kemampuan, atau yang kita sebut dengan kompetensi, itu dikaitkan dengan sikap, ada spiritual, dan yang kedua ada sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Keseluruhan pengembangan kompetensi ini menggunakan prinsip berjenjang, ya, ada levelingnya, kemudian materi disampaikan secara berurutan, ada sequencingnya, dan keluasan kedalaman di setiap jenjang juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Keluasan, kedalaman, scope, ya, setiap konten itu juga diperhatikan setiap jenjang, dan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Mari kita ingat kembali tentang konsep bagaimana perkembangan kognitif Piaget, dimulai dari leveling sensori motorik, kemudian praoperasional, kemudian konkret, ya, konkret, dan yang keempat adalah formal ataupun berpikir abstrak. Ya. Butir SKL yang pertama yang menjadi bagian dari Permendikbud nomor 20 adalah kaitannya dengan sikap. Ya. Sebagaimana kita ketahui, sebagai negara Indonesia, ya tentu saja perilaku yang mencerminkan sikap adalah terkait dengan baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial. Ini adalah terkait sikap, ya. Nah, tadi saya katakan sikap spiritual berarti berkaitan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan sosial memiliki karakter, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan pembelajar sejati sepanjang hayat, dan tentu saja sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, SKL yang terkait dengan pengetahuan adalah bahwa pengetahuan ini didefinisikan sebagai pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Tentu konteksnya pada diri sendiri, keluarga, sekolah masyarakat, dan lingkungan alam, bangsa, negara, dan kawasan regional. Selanjutnya, kita tadi sudah membahas mengenai pengetahuan. Ya, pengetahuan dikaitkan dengan pengetahuan faktual. Ya, kalau kita bicara tentang pengetahuan faktual, berarti pengetahuan tentang istilah, nama orang, nama benda,
atau hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran. Kalau dikaitkan dengan biologi misalnya, ketika kita memberikan sebuah istilah, Pisces, disebut juga sebagai golongan dari ikan, ataupun tumbuhan air, akuatik, atau istilah oksigen, dan lain sebagainya, merupakan salah satu contoh pengetahuan. Yang kedua, konseptual. Konseptual ini berarti berkaitan dengan pengkategorian, klasifikasi, pemahaman kita tentang satu istilah, kemudian harus didefinisikan, atau ada istilah yang terkait dengan klasifikasi. Tentu saja ini sudah termasuk ke dalam pengetahuan yang bersifat konseptual. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengetahuan prosedural. Nah, pengetahuan prosedural ini terkait dengan prosedur. Bagaimana jika kita siswa akan melaksanakan sebuah kegiatan praktikum menggunakan mikroskop. Ini berarti merupakan pengetahuan yang bersifat prosedur, ya. Prosedur bagaimana menggunakan mikroskop salah satunya, ya. Kemudian yang keempat, pengetahuan metakognisi. Pengetahuan metakognisi ini merupakan pengetahuan tentang cara atau mempelajari pengetahuan, menentukan pengetahuan yang penting dan tidak penting atau kita sebut dengan strategic knowledge. Lebih lanjut, metakognisi juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama terkait dengan pengetahuan, ya. Yang kedua terkait dengan self-regulated, ya. Jadi butir SKL yang terkait dengan aspek ini menjadi hal yang penting harus kita perhatikan. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan keterampilan, ya. Keterampilan itu sendiri tidak melulu kepada aspek motorik, ya. Tapi ada yang kita sebut dengan keterampilan berpikir, ya, yang terkait dengan kognitif. Baik itu berpikir kreatif, ya. Kemudian tentu saja terkait dengan berpikir kritis. Nah, ini termasuk ke dalam keterampilan berpikir, ya. Dan tindakan yang dilakukan tentu saja berkaitan dengan tindakan-tindakan yang akan bisa melakukan aktivitas motorik yang produktif, ya. Kemudian kerjasama dalam bentuk kolaboratif, ya. Itu juga termasuk poin yang akan ada dipelajari dalam satuan pendidikan, ya, seperti itu. Nah, berpikir yang tadi saya sampaikan itu adalah berpikir yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir kognitif. Salah satunya adalah pengembangan dari taksonomi Bloom, di mana levelingnya adalah dari mengingat sampai mencipta, ya. Kemudian terkait dengan bertindak, ya, tindakan ini berarti yang kaitannya tadi saya sampaikan pada aspek motorik, ya, melakukan suatu tugas yang didasari oleh pengetahuan dan sikap. Baiklah, itu poin yang penting dikaitkan dengan SKL. Sampai di slide ini, saya kira cukup sekian. Terima kasih.